Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore buat kalian semua yang sedang nonton. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Aji Prasetya, tentunya di Prasetya TV. Penghargaan tertinggi dari kerja keras bukanlah pada apa yang kamu hasilkan, melainkan bagaimana kamu berkembang karenanya. Kehidupan yang indah tidak terjadi begitu saja, melainkan dibangun dengan doa, kerja keras, pengorbanan, dan cinta. Kebanyakan bukan orang lain yang menjadi penghalang untuk meraih kemenangan, tetapi dirimu sendirilah yang tak bersemangat menjadi pemenang. Tak ada seorang pun yang mencapai kesuksesan tanpa melalui kerja keras. Di episode kali ini, Prasetya TV telah kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, inspiratif. Beliau adalah Mas Taufik Rohman. Langsung saja kita panggilkan Mas Taufik Rohman. Selamat siang Mas Taufik Rohman. Selamat siang Mas Aji. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio Prasetya TV. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu buat teman-teman Prasetya TV di rumah yang belum kenal mungkin. Oke, baik. Selamat siang teman-teman Prasetya TV ya bilangnya ya? Yeah. Oke, selamat siang Mas Aji dan teman-teman Prasetya TV. Perkenalkan, nama saya Taufik Rohman. Saya fresh graduate dari Universitas 11 Maret dan sekarang sedang bekerja di PT Astra Daihatsu Motor. Kerja di Astra, Mas. Udah berapa bulan? 1 tahun ini, Mas. 1 tahun Iya. ini. Oke, langsung saja nih terkait dengan tema yang sudah kita angkat ya. Mas Taufik Rohman ini kuliah di Universitas 11 Maret. Iya. Oke. Dan saya dengar-dengar selama kuliah Mas Taufik Rohman juga nyambi sebagai driver ojek online untuk memenuhi kebutuhan. Mungkin boleh diceritakan kapan sih Mas Rohman mulai bergabung ke bekerja di driver ojol gitu? Baik, dulu pertama kali saya berinisiatif kenapa sih harus jadi driver ojol? Itu jadi pertama gini Mas, saya awalnya itu di semester 4 ya, semester 4 saya itu merasa wah dengan kuliah ini yang mungkin saya informasikan pada sahabat-sahabat semuanya, saya bukan dari golongan orang yang termasuk dari golongan orang yang menengah, bukan menengah ke atas, dan juga mungkin kehidupan saya juga termasuk dalam golongan sederhana. Jadi untuk membayar kuliah itu mulai semester 4 itu saya sudah tidak meminta ke orang tua, melainkan dari beasiswa. Dan untuk sebagai uang saku nih. Nah, saya merasa kalau saya kuliah terus saya butuh kebutuhan buat kuliah itu kalau minta sama orang tua terus itu saya merasa nggak enak. Iya, gitu. betul banget Gitu. Terus saya berinisiatif apa yang bisa membuat saya itu mendapatkan penghasilan tanpa harus meminta orang tua. Oke. Gitu. Nah, terus saya dulu kan waktu kuliah itu masih hype-nya ojek online kayak Iya, gitu. betul. Cuman yang udah booming itu Gojek. Nah, saya coba daftar Gojek gitu. Cuman waktu saya mau daftar di Solo itu udah ditutup pendaftaran. Pendaftaran udah ditutup. Oke. Nah, terus saya coba, waduh, Gojek udah ditutup nih, coba Grab gitu kan, coba Grab. Dan akhirnya bisa dan saya mulai semester 4 itu mulai deh pulang kuliah. Terus kalau kuliah siang ya paginya saya narik ojol kayak gitu. Nah, itu buat di samping buat kebutuhan kuliah ya paling nggak bisa buat uang saku lah. Oke. Gitu. Berarti kuliah dengan beasiswa, bidik misi atau apa? Mulai mulai tahun kedua semester 3 sama Tahun kedua semester 3, oke. Semester 3 sama semester 3 4 3 4 5 6 ini saya mengajukan beasiswa PPA. Dan alhamdulillah ya. bisa buat meng-cover biaya kuliah seperti itu. Kalau boleh tahu orang tua kerja apa? Bapak saya itu tukang las. Di rumah ada bengkel las. Oh, di rumah ada bengkel las sendiri. Bengkel las sendiri. Terus ibu saya dagang. Tiap pagi dagang ke pasar. Dagang ke pasar ya. Oke, berarti untuk meringankan beban orang tua, Mas Taufik Rohman ikut membantu sebagai driver ojol juga ya? Iya. Oke, luar biasa sekali. Oke, berarti kalau biasanya ini anak muda itu ketika
menjadi driver ojol kayak gitu kadang kan jadi driver ojol di lingkungan kampus kan ya? Ya, ya se-area Solo sih, tapi kebanyakan di lingkungan kampus. Teman-temannya tahu nggak? Tahu. Dan apa respon mereka? Saya kira biasa aja gini. Karena mungkin kalau untuk kalangan teman-teman kampus sih responnya biasa aja. Cuman ada beberapa yang dalam tanda kutip teman-teman di rumah, di lingkungan rumah sih, lebih ke lingkungan rumah ya. Kamu anak kuliah kok jadi driver ojol sih kayak gitu. Apa nggak ada hal yang lain kayak gitu? Seakan-akan driver ojol itu bukan kita sebagai anak kuliah itu nggak pantas gitu buat jadi driver ojol. Tapi dari diri saya pribadi, kenapa harus malu, kenapa harus nggak pantas? Toh kita kerja juga halal dan juga nggak membebankan mereka iya, itu. Betul banget. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi kapan sih Mas Rohman kan tadi ya semester 3 ya tadi. Semester 3 berarti sudah timbul rasa untuk mencari uang sendiri. Oke, jadi selama sampai akhir dari semester 3 sampai akhir udah tidak minta uang saku orang tua. Uang saku masih. Cuman saya gini, awal kuliah itu kan tiap minggu dikasih uang saku. Cuman sampai akhir kuliah itu saya kalau memang udah nggak ada uang itu baru minta ke orang tua. Biasanya kan tiap minggu dikasih. Oh nggak usah, saya masih ada uang kayak gitu. Oke. Sampai dengan kapan? Sampai Mas Taufik Rohman menjadi driver ojol. Sampai lulus, sampai akhirnya keterima kerja di jadi lama juga ya, dari semester 3 sampai dengan lulus sampai dengan keterima kerja. Semester 4 sih lebih tepat. Semester 4. 4, 5, 6 akhirnya lulus. Dan sempat kan ada masa tenggang itu setelah lulus cari kerja itu sempat masih narik ojek online juga. Jadi ketika udah lulus, udah wisuda itu nyari kerja sambil ngojek juga? Iya, benar. Oke, gimana bagi waktunya? Kan soalnya biasanya kan job seeker itu kan disibukkan dengan review CV-nya. Mereka harus ngemail, mereka harus berlatih skill dalam bahasa maupun skill soft skill maupun hard skill kayak gitu. Kalau saya gini Mas, saya ada timeline sendiri di hidup saya setelah saya lulus kuliah. Jadi saya mencoba membuat schedule yang teratur untuk diri saya. Saya dari hari Senin sampai hari Jumat itu harus bekerja. Okay. Nah, waktunya juga saya tentukan. Saya bekerja dari pagi sampai sore katakanlah atau sampai malam. Dan saya batasin waktunya gitu. Entah nanti tercapai pendapatan sampai berapa, ya udah itu waktu saya bekerja. Nah, di luar waktu itu saya harus input bikin CV, cari kerja dan sebagainya. Jadi terus nanti di Sabtu Minggu lebih meluangkan waktu buat cari-cari informasi. Oke. Sebenarnya respon dari orang tua ketika Mas Taufik Rohman ketika udah lulus dari kampus tapi masih menjadi ojol gimana? Responnya sih alhamdulillah positif ya. Positif dalam artian orang tua tidak terlalu mengekang, kamu harus cepat-cepat kerja, cari kerja di perusahaan yang bagus dan harus pokoknya berpendapatan tinggi lah. Enggak seperti itu sih, alhamdulillah. Yang penting sih setelah saya lulus saya bisa cari apa-apa, bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Itu pastinya, dan udah nggak minta lagi sama orang tua. Udah nggak minta lagi sama orang tua. Cuman ya yang menjadi pemikiran saya itu, saya bukan masalah orang tua saya sih, tapi kepada masyarakat sekitar yang tahu sendirilah Mas Aceh ya, biasanya kan orang dia anaknya Pak ini udah lulus kuliah tapi kok nggak kerja malah jadi driver ojol. Nah, saya kasihannya sama orang tua saya seperti itu. Iya, mulut tetangga itu luar biasa sekali kejam. Nah mulai dari itu sih saya mencoba input lamaran dan sebagainya, dan intens seperti itu ya, masih tetap dalam ini sih nyambi jadi driver ojol juga. Dan alhamdulillah dari lulus sampai mungkin ya sekitar 4 bulan itu bekerja di PT Astra Daya Sumatera. Oke, seperti sekarang Mas Taufik Rohman bekerja di PT Astra
Daihatsu Motor. Iya. Salah satu perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia. Iya. Gimana tuh perjalanan mendapatkan PT Astra Daihatsu? Gimana? Awalnya gimana? Jadi gini, mungkin jadi gini Mas, saya lulus sidang itu bulan Juli 2019. Nah, saya wisuda bulan Oktober 2019. Nah, antara bulan Juli sampai bulan Oktober itu sebenarnya udah banyak panggilan tes-tes kerja, interview betul. dan sebagainya gitu. Didatengin semua itu? Ya, saya datengin dan saya nggak mau pilih-pilih. Gitu. Betul. Saya daftar ini, saya ada kesempatan buat interview, buat tes, saya datengin kayak gitu. Dan ada beberapa memang perusahaan Astra juga selain tempat saya bekerja sekarang. Saya ini datengin dan saya ikut tesnya. Tapi Allah berkata lain, sebelum saya niatannya gini dulu. Saya mau daftar wisuda. Sebenarnya saya bisa wisuda di bulan Agustus. Betul. Juli lulus, Agustus wisuda bisa. Cuman saya mikir, saya pengen wisuda di Oktober aja. Jadi nanti selang waktu antara Juli sampai Oktober itu saya bisa cari kerja dan nanti lulus udah bisa kerja. Tapi ternyata aktualnya nggak sesuai apa yang saya planningkan. Dan sebelum saya wisuda itu saya cari-cari kerja, udah ada interview sana sini, tes sana sini, cuman ya belum rezekinya. Dan baru setelah wisuda selang 4 bulan, jadi juga agak lama juga Mas, selang 4 bulan baru bisa alhamdulillah keterima kerja di Astra. Di Astra. Gimana respon orang tua ketika Mas Roman keterima di Astra? Ya pastinya sangat bersyukur dan juga lega, sangat bangga kayak gitu. Anaknya yang mungkin tidak menyangka dalam artian dulu cuman anaknya siapa sih, sekarang bisa bekerja di Astra kayak gitu kan. Ya saya juga sangat bersyukur juga bisa paling enggak saya bisa membanggakan orang tua saya sampai saat ini. Saya bisa memberikan kepada orang tua saya sebuah apresiasi. Saya dari lulus SD, SMP, SMK sampai kuliah, saya sekarang bisa bekerja di sini kayak gitu. Dan itu mungkin hal yang membuat saya sangat bersyukur sampai saat ini. Betul. Berarti sekarang tinggal di Jakarta? Iya. Tinggal di Jakarta. Oke, Mas Taufik Roman tadi kan udah keterima di salah satu perusahaan ya. Berarti di Astra, perusahaan besar, salah satu perusahaan ternama juga di Indonesia. Apakah cukup sampai di sini? Atau Mas Taufik Roman itu ada planning ke depannya, 10 tahun ke depan tuh saya harus seperti apa? Yang pastinya ada ya Mas. Saya mungkin apa yang saya capai saat ini itu cita-cita saya dulu waktu SMP, mungkin SMK gitu. Jadi dari SMP udah saya pengen kerja di Astra? Saya dulu tiap fase sekolah itu cita-cita saya itu selalu saya tingkatkan Mas. Jadi gini, mungkin yang saya capai sekarang itu cita-cita saya waktu dulu SMP, SMK. Cuman setelah kuliah saya harus meningkatkan gitu kan. Nah, sekarang saya di tahap ini dan saya punya harapan yang lebih, punya planning yang lebih ke depannya. Saya harus menjadi apa, saya harus seperti apa dan memberikan apa yang harus saya berikan kepada orang-orang di sekitar saya seperti itu. Sebenarnya passionnya Mas Taufik Roman itu di mana sih? Kalau passion di teknik mesin sebenarnya. Berarti udah cinta di mesin gitu ya? Udah cinta sih. Dulu waktu SMK itu saya jurusan otomotif. Otomotif dan sempat bimbang juga mau lanjut kerja. Biasanya kan SMK kerja ya, kerja. Mau lanjut kerja apa lanjut kuliah. Cuman dari orang tua menyarankan kalau masih bisa orang tua masih ada rezeki bisa menyekolahkan, ya udah sekolah lanjut dulu gitu. Nanti supaya kedepannya juga lebih baik kayak gitu. Oke. Apa sih yang dirasakan gitu dari pekerjaan tadi yang driver ojol kan itu bebas ya, semaunya kita, waktu kerjanya juga semau kita gitu. Sekarang kerja di perusahaan besar, apa yang dirasakan? Apa perbedaannya? Yang jelas secara itu tadi benar Mas Haji bilang waktu ya. Dulu waktu saya bekerja sebagai driver ojol itu waktu itu yang ngatur kita. Jadi kita mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa itu kita sendiri yang ngatur. Cuman sekarang kita bekerja di perusahaan,
udah ada aturannya, kita bekerja dari jam berapa sampai jam berapa kayak gitu. Yaitu yang pertama perbedaannya. Terus yang kedua mungkin dulu waktu jadi driver ojol itu seenaknya aja, maksudnya kita bekerja kita mau nge-planningkan seperti apa, pendapatan kita seperti apa itu ya dari kita sendiri. Cuman sekarang kita bekerja di perusahaan, ibaratnya kita ikut orang ya, ya kita harus ikuti peraturan yang ada kayak gitu. Nah, dengan peraturan yang ada itu saya bisa belajar lebih disiplin lagi kayak gitu, lebih tahu aturan dan bisa menerapkan apa yang ada di perusahaan di kehidupan saya supaya lebih tertata seperti itu. Apa cita-cita Mas Taufik Roman? Cita-cita besar dalam hidup. Oke, saya pengen menjadi seorang director di Astra ini, atau saya pengen punya usaha sendiri, atau gimana? Cita-cita saat ini? Cita-cita saat ini. Tadi kan bilang setiap fase kehidupan Mas Taufik Roman itu selalu meningkatkan cita-cita. Saya pengen tahu dong, apa cita-citanya Mas Taufik Roman ketika sudah di fase ini? Mungkin gini Mas, kalau secara spesifik sih saya nggak menargetkan ya, saya harus jadi direktur ini, saya harus di BUMN jadi apa, maksudnya petinggi itu enggak. Cuman saya menargetkan pada diri saya itu saya harus berkarir, saya nggak bisa stuck di apa posisi ini terus. Saya harus berkarir. Per tahun ini saya harus mencapai, kalau sekarang saya sekarang di fase foreman, mungkin ke depan saya harus bisa lebih dari foreman kayak gitu, naik kayak gitu. Cuman di samping itu saya juga cita-cita saya juga, saya bekerja di sini tapi di rumah saya juga memberikan pekerjaan kepada teman-teman saya kayak gitu. Nah, dengan saya pengen berwirausaha di rumah, dari rumah kepada memberikan lapangan kerja untuk teman-teman saya, supaya ya paling enggak di sini saya bekerja, di rumah saya memberikan manfaat untuk teman-teman. Oke, thank you Mas Taufik Roman jawabannya. Mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman fresh graduate yang ada di rumah, yang sedang mencari kerja, yang baru lulus juga, dan yang dikeluarkan dari pekerjaan karena kemarin pandemi? Mungkin ada wejangan mungkin atau kata-kata untuk fresh graduate, silakan Mas. Mungkin lebih apa ya, kalau dibilang wejangan juga enggak. Saya juga merasa saya fresh graduate kan, baru 1 tahun. Mungkin lebih tepatnya apa ya, sharing aja sih kepada teman-teman dalam bekerja. Selama ini saya mulai dari driver ojol, terus akhirnya bisa bekerja di Astra. Alhamdulillah saya selalu menanamkan pada diri saya itu cita-cita itu harus tinggi, tapi cita-cita itu tidak harus langsung tercapai kayak gitu. Jadi silakan dari teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, menanamkan pada diri sahabat itu cita-cita yang tinggi, setinggi mungkin lah. Paling pokoknya setinggi mungkin. Nah, tapi tanamkan juga cita-cita yang tinggi itu tidak harus langsung tercapai. Nah, dalam artian ada tahapnya, ada prosesnya gitu. Betul, seperti yang saya alami juga, saya dulu bercita-cita saya harus bekerja di sebuah perusahaan, punya gaji besar dan bisa terkenal ke mana-mana, bisa memberikan dampak positif. Tapi kenyataannya saya nggak bisa langsung ke tahap itu. Ada tahap-tahap pembelajaran, mulai dari driver ojol, terus saya juga sempat bekerja juga sebagai ikut di teman-teman di desa sebagai tukang dekor kayak gitu, tukang sound. Jadi semuanya itu jangan langsung timbul pemikiran ke sahabat-sahabat semua, cita-cita saya nggak tercapai, jangan seperti itu. Tapi dengan tahapan-tahapan itu sebagai pembelajaran, nantinya ini sebagai batu pijakan saya mencapai cita-cita saya yang saya planningkan di awal kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi saya juga selalu bilang ke teman-teman sahabat Prasetya TV mungkin, atau ke teman-teman saya juga, jangan takut untuk bermimpi. Kita boleh bermimpi tinggi selagi mimpi itu masih gratis sekarang tuh. Kita mimpi setinggi-tingginya, karena dengan bermimpi itu kita bakal berusaha dan berdoa gitu kan. Dan kita harus memberikan energi positif pada mimpi kita itu. Insya Allah mimpi itu tercapai gitu. Amin. Oke, luar biasa sekali Mas Taufik Roman. Oke, Mas Taufik Roman, terima kasih banget udah hadir di Prasetya TV. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman Prasetya TV. Amin. Thank you banget udah sharing-sharingnya. Oke, Mas. Terima kasih juga Mas Haji, dan terima kasih juga buat sahabat Prasetya TV ya. Semoga apa yang
mungkin saya utarakan sedikit ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih. Oke, thank you banget Mas Taufir Rohman. Jadi buat teman-teman fresh graduate, jangan patah semangat, teruslah bermimpi setinggi-tingginya karena mimpi itu masih gratis, dan jangan lupa berikan energi pada mimpi-mimpi kalian. Tidak ada siapapun yang berhasil mencapai puncak tanpa kerja keras. Itu resepnya. Mungkin itu tidak membuat kamu langsung ke puncak, tapi membuat kamu lebih dekat dengan tujuan. Saya Haji Prasetya pamit undur diri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.